Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di vlog gue ya. Kali ini gue kedatangan lagi handphone Redmi 2. Dia dengan kerusakan nyemplung di air atau terkena air ya, kecebur gitu. Katanya ini kelelep dan dia udah bongkar sendiri dan dikeringin gitu. Kesalahannya dia itu pada saat kena air dimasukin ke beras. Ya, ini yang masih kontroversi ya, buat masukin ke beras. Tapi banyak yang hidup kok bang. Ya, hidup, tapi karatnya nggak bisa hilang. Di beras itu cuma bisa buat ngeringin air yang ada gitu. Tapi ingat, sifat air itu kalau buat kena ke mesin, dia itu bisa karat. Nah, yang menjadi masalah karatnya ini gitu, bisa nyebabin koslet. Jadi buat temen-temen yang HP-nya masuk air, hal yang pertama harus lo lakuin itu bukan dimasukin ke beras gitu, tapi lo bongkar semuanya dan dikeringin. Dikeringinnya pun harus dibersihin dulu, nggak semata-mata udah dicopot langsung ditaruh gitu. Dikeringin itu nggak bisa nyelesain masalah, karena karatnya itu nggak akan bisa hilang. Jadi yang lo harus lakuin, begitu HP lo kena air ya, lo bongkar semua itu komponen-komponennya, dan lo siapin aja sikat. Di rumah lo misalnya ada alkohol atau apa, lo sikat pakai alkohol tuh yang sekiranya kena air gitu. Lo keringin dulu pakai tisu ya, dan lo sikat itu sikat pakai tenner atau alkohol. Itu lebih menjamin HP bisa hidup lagi gitu. Atau lo nggak usah pusing-pusing, lo bawa aja ke teknisi servis HP gitu. Bang, ini kena air. Jangan lo diemin beberapa hari disangka hidup gitu. Hidup paling cuma sebentar dan nanti bisa mati lagi, karena korosinya itu bisa bikin HP koslet. Tapi ada bang HP yang hidup tuh lama ya, itu kebetulan nggak kena komponen-komponen yang bisa bikin koslet gitu. Tapi kalau pas kena komponen yang bisa bikin koslet, selesai itu HP. Oke, ini sedikit pembahasan aja buat temen-temen. Jadi bisa lo lihat di sini, ini karat semuanya. Nah, putih-putih ini tuh, ini bekas air. Nah, ini tanda-tanda kena air udah lama tuh. Jadi dia putih begitu ya. Ada yang bilang bergaram atau apalah, tapi intinya itu karat. Dan di sini pastinya segelnya udah kelihatan banget. Warnanya berubah, harusnya putih. Kalau kena air dia pasti berubah jadi merah. Kita lakukan dulu pembongkaran di sini ya. Kita lihat aja di baliknya. Jadi kalau dikeringin dijemur doang itu nggak terlalu efektif ya buat HP tuh, kalau kelelepnya banyak. Wow. Nah, ini yang putih-putih ini karat. Nah, ini yang bisa nyebabin koslet itu. Jadi lo jangan nyaman dengan masukin ke beras. Gue lebih, daripada lo masukin ke beras ya, mending lo jemur di genteng, ketahuan bisa hilang itunya airnya. Bahkan bukan airnya, handphonenya hilang. Oke deh, langsung aja nih. Teknik pertama yang lo harus lakuin, lo bongkar semua kayak gini dan lo cabut aja nih. Ini kan kaling-kalingan ya, lo buka semua. Kita buka semua. Nah, begini ya. Pokoknya yang lo harus perhatiin buat nyuci itu, yang nggak boleh dicuci itu kamera. Yang krusial banget ya, ini yang nggak boleh lah ya. Ini kita copot-copotin. LCD pun kalau nggak boleh dicuci, terkecuali konektornya. Konektor ini boleh. Lu jangan lu cuci semua nih, layar-layar gitu lu cuci begitu, jangan ya. Oke, kita udah selesai dan kita bongkar di sini. Nah, setelah begini baru kita cuci
cuci pakai, kalau gue biasa pakai tenner ya, copotin dulu komponen-komponennya. Jadi ini datangnya keadaan mati. Gue nggak akan lakukan pengukuran dulu, gue akan bersihin dulu, karena kalau dilakukan pemasangan baterai takutnya memperparah keadaan. Karena ini udah dibilang mati, ya sudah, kita tinggal bersihin dulu baru diukur. Ingat tahapannya, dibersihin dulu. Ini gue pakai tenner ya, jadi komponen-komponen yang hitam itu bisa hilang gitu. Kadang habis dicuci begini hidup, bisa aja. Sering malah kasus kayak gini tuh, dicuci begini tuh hidup, ketimbang lo taruh di itu, di brush. Ingat, di brush itu bisa ngeringin tapi nggak bisa ngilangin karat ya. Dijemur juga bisa kering mah, tapi karatnya mah nggak bisa hilang. Cepetan digenteng timbang di brush. Oke, kayak gini ya, bersihin harus merata ya. Oke, jika sudah, kalau yang nggak punya blower lo kipasin aja nggak apa-apa. Tapi karena gue punya blower, ya gue blower lah biar cepat kering aja. Habis ini baru kita melakukan pengukuran. Tadi tahapan-tahapan kena air itu harus melakukannya seperti ini ya, dicuci dulu semuanya. Dan ingat, kamera nggak boleh ya, karena ntar burem. Kamera itu boleh dibersihin di bagian sini aja nih, konektornya aja tok, bagian konektor nih, so soket-soket gini, ini boleh dibersihin karena dia kalau nyambung bisa koslet, bisa nggak fungsi malah kameranya. Nah, di bagian sini-sini aja nih yang dibersihin. Oke, sudah. Jika sudah, kita cek lagi di sini apakah ada karat. Dan di bagian sini ya, di bagian papan ini lo sikat lagi nih, di bagian konektor-konektor ini. Pastiin dia nggak ada yang hitam nih kan, kalau LCD ini ada yang hitam nih ya. Nih bisa lo lihat di sini ya, ini kan ada hitam nih, kebakar kayaknya. Tapi kita cek dulu, ntar kita tes dulu disikat hilang nggak gitu. Kayaknya sih putus jalur ini. Ntar kita coba lakukan penjemperan kalau dia nggak hidup ya. Jadi di sini putus jalur ya, satu tuh yang hitam ini. Oke, kita fokus dulu di HP-nya ya. Kita bersihkan dulu aja, biar bersih dulu. Dan di bagian ini ya, bagian touchscreen nih, lo juga lakukan aja pembersihan biar dia nggak short gitu. Nanti diplastikin lagi. Oke, cukup. Di bagian konektor bawah pun sama, lalu lakukan pembongkaran dan pembersihan. Intinya semuanya dibersihin dulu. Jika memang sudah benar-benar bersih, baru kita cek semuanya. Ini bawah sih kayaknya nggak kena nih, cuma bagian atas aja tuh kerendamnya, karena di sini nggak ada koslet, nggak ada karat. Kita pasang lagi aja. Oke, jika udah semua, lo udah pastiin, baru kita lakukan pemasangan dulu pada handphonenya. Dan biasanya kalau kasus-kasus habis kena air, baterainya juga masalah. Nah, ini harus lo tembak dulu pakai power supply atau pakai casan kodok atau desktop.
Atau kalau lo ada baterai baru lebih bagus pakai baterai baru, jadi jelas gitu itu rusak apa enggak gitu. Oke, ini gue coba dulu buat melakukan pengecasannya pada HP baterainya. Gue akan langsung masukin aja, kita tes HP-nya, kita pasang semua. Nanti jangan lupa nih kaleng-kalengnya dicuci juga dan dipasang gitu. Oke, sudah. Dan kita lakukan pemasangan pada baterai dulu. Sebentar, baterainya gue cek dulu ya di power supply, apa masih bisa hidup baterainya atau enggak gitu. Biasanya baterai kalau habis pasang di HP yang kena air dia drop ya, tapi ini masih ada isi nih. Kalau yang ini gue coba lakukan dulu pemasangan pada baterainya pada HP-nya. Kita akan coba lakukan penghidupan dulu, on off nya dihidupin. Oke, dia tidak mau ya, nggak mau hidup. Kita akan coba pakai power supply seperti biasa. Kita set aja di 3,7 ya, 37, 38, 39 nggak apa-apa. Kita lihat min plusnya, ini plus ini min, terbalikan berarti ya, min di sini plus di situ. Oke, kita coba dulu apakah hidup. Susah juga ini. Oke, ampere naik ya, dan HP-nya hidup, dia bergetar tapi tidak menyala. Apa yang terjadi dengan HP ini? Apa yang terjadi? Bisa jadi yang tadi itu korslet ya, yang tadi itu putus jalur, itu bisa jadi itu jalur lampu, jadi dia tidak bisa nampil begitu. Kita akan coba lakukan sedikit penjemperan pada kaki LCD tadi ya, yang tadi tuh kasih lihat dulu ya. Nih yang ini nih, intinya mah HP-nya hidup aja, udah getar soalnya. Nah, yang ini nih, ini kan terputus ya. Kita akan coba lakukan dulu penjemperan pada kaki LCD itu, apakah berhasil. Kawat jemperannya lo kira-kira ya yang paling tipis banget dah. Biasanya gue ngambil dari bekas headset. Gue akan melakukan pengerikan dulu pada kaki LCD nya biar nanti bisa menempel gitu di fleksibelnya. Gue akan patahin dulu cutter gue biar dia tajam ya ujungnya, untuk mengopek apa ya, mengupas. Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah teman-teman. Oke, bisa lo lihat di sini ya. Ini jadi gue coak gue kopek. Fokus. Oke. Ini ya. Jadi bagian sini, di bagian sini udah gue kopek ya. Itu dia udah jadi ada keluar kuningannya gitu. Nanti ini kan gue solder dan sambungin ke sini. Oke, ntar hasilnya bakal gue kasih tahu lagi. Gue cari kabel jemperan dulu yang tipis sekali. Ini ada nih.
Oke, ini ada ya kabel bekas headset bekas. Kita akan lakukan pengerikan dulu pada kabel ini. Ini gua akali pokoknya semaksimal mungkin lah, jangan sampai ganti komponen gitu. Tapi nanti dijelasin juga ke orangnya, Pak ini nggak ganti komponen tapi dibenerin gitu. Jangan karang-karang, Pak ini LCD rusak ganti. Nggak ganti ya ganti gitu. Jangan bohong ya, inget ya, jujur itu penting, duit nggak dibawa mati. Oke, gue rasa cukup. Gue akan coba lakukan pemasangannya. Oke, bismillah. Ini butuh konsentrasi tinggi ya, tinggi. Gue pakai solasi dulu buat supaya dia tuh nggak lari saat gue lakukan soler. Oke, tunggu ya, sabar mas bro. Pokoknya lo senyaman mungkin, lo nyamannya gimana gitu. Kalau gue nyamannya ini biar nggak lari aja gitu. Bismillah. Pastikan di bagian kabel jumpernya udah dikasihin timah ya, karena biar mempermudah nanti teman-teman pada saat pemasangan. Oke, bismillah. Oke, karena tadi gue pakai solasi dan ini gue harus bersihin lagi ya, takutnya nempel gitu. Oke teman-teman semua, hasilnya seperti ini, bisa dilihat di sini hasil jumperannya kayak gini ya, kelihatan gak ya? Oke, nah ini kayak gini ya jumperannya. Gue harap sih kelihatan ya. Ini nggak boleh nyampur begini nih harusnya. Gue akan coba potong sedikit ya di bagian sini. Oke, ini ya hasilnya ya. Jadi gue jumper dari sini ya, dari fleksibel sini, kabel ini ke sini. Ini udah nggak ada. Oke. Ada ini sih ada ini nggak boleh ya kayak gini ya, ini ntar koslet. Nah copot udah. Oke, harus teliti banget ya kalau jumper kecil begini ya. Ini udah ya. Oke, kelihatan ya, kecil ya. Oke, nggak menyatu satu dengan yang lain, dan kita akan coba lakukan pemasangan. Apakah berhasil? Apakah itu penyakitnya setelah kena air yang dikira mati? Kita akan lakukan tes uji coba dulu.
Oke, kita colok lagi power supply-nya, dia masih di 3,7. Kita fokus di HP sekarang, min di min, plus di plus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Naik ampere, alhamdulillahirobbil alamin. Teman-teman, saudaraku semua, berhasil hanya dengan menjemper sebuah fleksibel LCD ya. HP ini bisa hidup kembali dan dia normal, insya Allah. Kita coba dulu touchscreen-nya apakah masalah. Kalau ada masalah, kita cari lagi solusinya. Oke, ditunggu saja. Ingat ya, dia nggak boleh satu sama lain itu nyatu, karena bisa korslet nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah selesai teman-teman, dan ini ada tulisan temperatur ya. Kita akan cari lagi penyakitnya. Intinya ini udah selesai. Oke, kita akan coba lakukan pembautan dulu biar dia tidak lari kemana-mana ya. Kita akan coba ganti baterainya dulu, BM44. Oke, pakai baterai baru. Apakah berhasil? Jika tidak, baru kita ukur komponennya ya. Dia mulai berjalan. Apakah itu penyakitnya? Oh, karena air tuh penyakitnya random ya. Apa aja deh gitu, ngawur. Kudu sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, selesai ya, dan temperaturnya pun hilang. Kerusakan temperatur itu bukan karena temperaturnya, tapi karena tadi pakai power supply gitu. Ganti baterai langsung lancar. Oke teman-teman semua, mungkin segini aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk memperbaiki HP Xiaomi 2 Redmi 2 yang kita hanya melakukan penjamperan di sini. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.